Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi, Putri Windasari. Harus semangat. Mesti cuaca saat ini mendukung kita untuk tidur. Tapi apalagi juga semalam ngantuk jadi lemes nih, Indonesia kalah, Putri. Nah, itu juga yang nanti akan kita bahas ya. Kok bisa Indonesia kalah? Karena kan targetnya harusnya paling nggak seri. Ataupun lolos ke babak semifinal. Betul sekali. Tapi kita lihat dulu nih ya, cerita awal kita sebagai pondasi kita pada pagi hari ini. Ini ada rumah sakit yang berada di kawasan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang mengalami kebakaran pada Sabtu siang. Insiden kebakaran memicu kepanikan di lingkungan rumah sakit. Ya, inilah insiden kebakaran yang sempat memicu kepanikan di lingkungan rumah sakit yang tengah melayani puluhan pasien. Bisa dilihat saat ini pasien berada di luar gedung rumah sakit untuk mengamankan diri. Informasinya pemirsa, sumber api ini diduga berasal dari ruang administrasi yang berada di lantai 1. Api dilaporkan mulai terlihat sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, satu regu pemadam kebakaran dari Dinas Damkar Kabupaten Bekasi dikerahkan untuk mengatasi kebakaran. Petugas berhasil mengatasi kobaran api selama 1 jam. Staf medis bersama dengan relawan juga terus berupaya mengevakuasi pasien untuk keluar dari gedung dan hingga kini belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut. Pagi pemirsa, gimana Putri? Masih lemes? Ya kayaknya cuaca mendukung ya. Buat makan bakso ini enak nih, seru nih kayaknya kalau buat makan bakso. Pagi-pagi makan bakso? Ah, cakep. Oh bukan, bukan itu pantun, kirain mau pantun. Tapi saya udah siapin pantun juga nih buat pemirsa di rumah. Buat pemirsa di rumah. Jangan lupa cakepnya. Cep. Minta jajan buat beli kelapa? Cakep. Belinya di warung Pak Haji? Cakep. Kalau akhir pekan memang waktunya bersama keluarga. Cakep. Tapi lebih asik kalau nonton Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini mahal tuh pantun, ngeru kali ini. Ya ini kan buat semangat kita habis kekalahan tadi malam. Iya sayang sekali ya Putri ya, walaupun memang tim Indonesia sudah berjuang dengan maksimal, tapi memang hokinya belum ada di tahun ini. Hokinya belum ada. Kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini, tapi sebelumnya kita juga akan melihat bagaimana kondisi buruk juga cuaca buruk ini masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti yang terjadi di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat, yang terjadi sejak 2 hari terakhir ini. Ada angin yang memporak-porandakan sejumlah rumah dan warga di sekitar. Ya, angin juga menumbangkan puluhan pohon besar. Inilah video di mana kepanikan warga saat angin meniup kencang wilayah ini. Tidak hanya merusak rumah warga, tapi juga puluhan pohon tumbang akibat angin kencang. Ya, angin kencang ini terjadi di Mamuju, pemirsa, sudah 2 hari terakhir. Ini adalah gambaran videonya di mana atap rumah warga berterbangan dan juga mengakibatkan rumah warga porak-poranda. Akibat angin kencang ini, pemirsa, seorang warga yang lagi beraktivitas di dalam kebun tewas tertimpa pohon kelapa. Ya, akibat angin kencang ini pemirsa ada sekitar 10 rumah warga yang rusak di 3 kecamatan yang ada, yaitu di Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro, Kecamatan Kaluku. Ya, masih dari cuaca buruk pemirsa, angin puting beliung ini menyapu rumah warga di wilayah Kabupaten Ciamis dan juga Pangandaran, Jawa Barat. Dan beginilah video detik-detik angin puting beliung di daerah Pangandaran, Pamugaran di wilayah Jawa Barat yang tampak pusaran angin berukuran sangat besar dan juga tinggi. Ini datang dari arah laut menuju bibir pantai. Terlihat angin puting beliung menyapu rumah dan warung yang berada di sekitar Pamugaran hingga mengalami rusak berat. Sementara itu, di wilayah Kecamatan Jatinagara, Ciamis, beberapa rumah warga juga tampak rusak di bagian atapnya lantaran disapu oleh angin puting beliung.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Masih dari cuaca buruk, ini di wilayah lainnya terjadi hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Metro Lampung. Bahkan kejadian ini mengakibatkan atap bangunan sekolah dasar roboh. Inilah yang tergambar di layar kaca Anda pemirsa, sebuah video yang direkam oleh salah seorang guru SD Nawawi memperlihatkan kondisi bangunan sekolah sesaat setelah hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan tersebut. Nampak atap bangunan sekolah dengan konstruksi baja ringan itu ambruk dari lantai 2. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dikarenakan saat insiden terjadi, sekolah tengah masuk masa libur. Saat ini proses perbaikan atap sekolah yang roboh belum dilakukan. Perbaikan akan dilakukan setelah material atap dan puing-puing bangunan dibersihkan. Ya, pihak sekolah pun berharap adanya bantuan perbaikan dari pemerintah daerah. Dan kalau bisa ini perbaikannya sebelum masuk masa sekolah ya, semester 2. Setelah berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru, kita berharap tentunya juga pemerintah bisa bergerak cepat untuk memberikan bantuan, terutama untuk membenarkan ya atap sekolah dasar yang roboh akibat cuaca buruk. Ya, dari cuaca buruk kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ada gudang penimbunan BBM ilegal di Jalan Lintas Sumatera, di mana penyengat rendah Telana Ipura Jambi ini meledak dan juga terbakar. Api yang membakar gudang tersebut ternyata dipicu oleh korsleting arus pendek mesin genset. Percikan api lalu menyambar drum berisi BBM hingga terjadi ledakan yang cukup besar. Puluhan unit petugas damkar Kota Jambi dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa, namun dari pendataan petugas setidaknya ada ditemukan sebanyak belasan drum kaleng, mesin genset, tetmon besar, dan tangki berisi ribuan ton minyak jenis Petralite. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kebakaran ini dan sudah mengantongi identitas pemilik gudang BBM tersebut untuk dilakukan proses hukum. Oke Putri, tadi kita sudah melihat bagaimana beberapa berita ya menarik ya, mulai dari cuaca buruk dan juga kebakaran. Nah, sekarang ternyata ini kita akan ke berita ada yang merayakan ulang tahun kemarin, di mana Partai Hanura merayakan ulang tahun ke-18 dengan acara puncak yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada 21 hingga 23 Desember 2024. Perayaan HUT Partai Hanura mengusung tema Bersama Rakyat, Hanura mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan daerah. Acara yang dimulai pada Sabtu 21 Desember 2024 dibuka oleh Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang. Dalam sambutannya, pemirsa, Usman Sabta menyampaikan rasa bangganya atas perjalanan 18 tahun Partai Hanura. Usman Sabta juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada para kader dan simpatisan yang selama ini sudah mendukung Partai Hanura, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Saya terima kasih Bapak Ibu para undangan yang saya muliakan. Saya bangga sekali ini hari ke-18 tahun ini. Semangat kita semakin besar dan semakin tinggi dan tidak pernah menjadikan lawan politik itu menjadi lawan abadi. Kita hanya berpolitik itu pada saat kita bersaing. Setelah persaingan selesai, maka mari kita kembali ke jalan yang benar.
Oke pemirsa, itu tadi beberapa informasi menarik di Apa Kabar Indonesia Pagi segmen 1. Nah Putri, selanjutnya kita akan membahas apa di segmen kedua nih? Di segmen 2 ini perlu jadi perhatian ya buat Iya, betul. pasangan suami istri ya, karena ada informasi yang cukup miris di mana sang suami memergoki istrinya selingkuh, namun ia justru mengalami patah kaki setelah tubuhnya terseret mobil yang dikendarai istrinya. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa dan juga Philip, kayaknya saya belum bisa move on nih dari hasil pertandingan kita tadi malam. Masih lemes pagi ini. Nah, ini saya punya mic. Waktunya Oke. kita wawancara yang lagi di sini. Nah, dengan siapa nih, Mbak? Selamat Kebetulan nih. pagi. Pagi. Boleh, Mbak, agak ke tengah Oke, sedikit, tengah Mbak. di sini, Mbak. Ini mic-nya. Iya, sebentar. Ya. Dengan Mbak siapa? Aku dengan Bella. Dengan Bella. Mbak Bella. Ini Iya. kayaknya juga nggak move on ya, Mbak ya? Belum bisa move on ya dari pertandingan tadi malam ya? Iya, sayang banget ya. Kayak harusnya kan permainannya sebenarnya udah ketat ya, tapi gara-gara Ferrari kena kartu merah, mungkin kayak jadinya sebenarnya sih kalau aku lihat mungkin tetap ini ya, maupun 10 lawan 11 ya Mbak ya. Tapi menurut aku sih mungkin ya kurang hoki aja sih. Kurang hoki. Kurang Kurang hoki. hoki. Tapi kalau melihat permainannya semalam bagaimana? Udah perkembangan oke timnas sih kita? menurut aku ya. Kalau menurut aku sih sebagai orang awam kali ya kan. Menurut aku sih udah oke sih buat permainan Indonesia saat ini sih. Ada pemain idola nggak? Pemain idola Pratama Arhan ya. Pratama. Pratama Tapi kan udah Arhan. punya istri. Ya, kan idola. Oh, idola Kan boleh. idola Tentunya dalam artian kita tentunya berharap bagaimana timnas kita terus berkembang ke depannya ya Mbak Bella ya. Iya, aku juga berharap sih menurut aku sih untuk timnas U22 ini sih udah oke ya secara dari pelatihannya dari tahun-tahun kemarin sih menurut aku perkembangannya sih udah oke ya. Tapi mungkin yang namanya game ya kita kan belum hoki tadi belum ya? hoki Belum aja Walaupun sih. hoki main juga, hoki Caraka ternyata main, tapi memang belum ada hokinya. Iya, belum ada hokinya Oke, aja. baik, terima kasih banyak Mbak Terima Bella. kasih. Lari udah berapa kilo? Udah 4 kilo nih. Oke, 1 kilo lagi bisa ikut Olimpiade tahun Siap. depan. Makasih ya. Baik, terima Terima kasih, kasih Mbak Bella. Mbak Bella. Nah, begitu Put. Walaupun kalah, ternyata masyarakat Indonesia ini masih punya harapan yang Iya, begitu besar betul. untuk timnas kita. Kita harapkan nanti di pertandingan selanjutnya juga Di di event-event laga-laga selanjutnya ya, selanjutnya betul. itu Ini juga semakin Indonesia bisa menunjukkan lebih bersinar perkembangannya. lagi. Betul. Oke, kita langsung saja ke berita di segmen awal ini. Kita akan lihat bagaimana ini ada berita pergoki istri selingkuh. Seorang suami mengalami patah kaki setelah ditabrak oleh istrinya sendiri. Inilah Melody Sharon, ditetapkan sebagai tersangka pemirsa setelah melakukan penganiayaan terhadap suaminya sendiri. Nah, peristiwa ini bermula di kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur pada 8 November lalu. Jadi sudah cukup lama nih, sebulan yang sekali, lalu ya. nih. Korban saat itu mencurigai gerak-gerik istrinya usai berkomunikasi lewat video call. Korban kemudian mendeteksi sinyal handphone istrinya dan mendapatinya sedang berada di kawasan Ceger. Korban kemudian naik ke mobil yang dikendarai istrinya, namun sang istri justru menginjak pedal gas hingga akhirnya suaminya terseret sejauh 200 meter dan mengalami patah tulang kaki. Miris ya, Put ya. Ini bagaimana, dan informasinya kejadian tersebut juga menghadirkan anak dari keluarga tersebut. Aduh, Begitu, Put. harusnya anak jangan sampai terlibat ya soal Ya, permasalahan rumah betul tangga sekali. seperti ini, karena takutnya mempengaruhi mentalnya nanti Dari ke anak depan. situ sendiri, betul sekali. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini kasus kekerasan yang dialami dalam satu keluarga ini, kita langsung saja tanyakan kepada Pak Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali selaku Kapolres Metro Jakarta Timur yang sudah bersama kami. Selamat pagi, Pak Kombes. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mas Philip dan Mbak Putri. Selamat Hari Ibu. Nah, selamat Hari libur juga, Pak. Kombes. Pak, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Pak bagaimana sejauh ini perkembangan dari kasus kekerasan yang dialami oleh suami yang ditabrak oleh istrinya sendiri akibat terpegok selingkuh. Iya, untuk kasus tersebut sampai saat ini untuk tersangka sudah ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kasus itu memang berawal atau dilaporkan pada tanggal 8 November 2024. Jadi kurang lebih 1,5 bulan lewat ya. Berawal dari awal mulanya itu si istri izin sama suaminya untuk mau nginap di apartemen mereka di daerah Jakarta Barat. Selanjutnya sekitar malam hari
istri menelpon suami video call dan menyampaikan bahwa istri sudah capek karena bertemu dengan temannya, terus mau nginap di apartemen dan mau tidur. Nah, tapi selanjutnya suami monitoring telepon istri, ternyata handphone istri itu bergerak walaupun dia tadi sudah video call dengan suaminya di tempat tidur, tapi kok bergerak ke arah Jakarta Timur, tepatnya ke arah Cipayung Ceger ya. Selanjutnya suaminya kan tinggalnya kan di daerah Bekasi. Suaminya mengejar keberadaan istri, ternyata bertemulah mereka di salah satu parkiran di daerah Ceger, Cipayung Jakarta Timur itu. Dan suami memarkirkan mobilnya bersebelahan dengan mobil si istri. Selanjutnya suami mengetuk pintu sebelah kiri mobil ya, dan suami menanyakan, kamu ngapain jam 2 di daerah sini, kamu mau ngapain, kamu mau ketemu pacar kamu ya. Selanjutnya istri panik, istri pindah ke kursi sopir, dan selanjutnya menancapkan mobilnya dan menyeret suami, walaupun suaminya kakinya sebelah kanan tidak masuk di mobil dan dia berpegang pada pintu sebelah kiri itu. Jadi sedangkan pacarnya itu masih pergi ke kamar mandi untuk membuang BAB. Ceritanya singkatnya demikian. Jadi setelah diseret kurang lebih 200 meter, suaminya sudah nggak mampu lagi untuk menahan karena laju kecepatan mobil juga tinggi, dan dia melepaskan diri. Akhirnya dia mengalami luka-luka dan kaki sebelah kanannya itu patah. Baik, Pak Kapolres, informasinya juga saat di TKP ataupun kejadian tersebut ada anak juga ya Pak yang menyaksikan ya Pak? Oh, tidak ada itu. Dia sendiri, si korban sendiri, dan istrinya juga sendiri. Kebetulan pacarnya itu berinisial H, itu sedang ke toilet. Sementara itu untuk pasal yang dikenakan untuk si istrinya ini seperti apa, Pak? Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Saya juga sampaikan, ini bukan pertama kali si istri ini melakukan kekerasan terhadap suami. Sudah sering melakukan kekerasan. Kalau seandainya istrinya kalau suaminya tidak mengikuti keinginan istrinya, maka biasanya istrinya berlaku kasar terhadap suaminya. Oh, istrinya malah yang lebih gahar ya Pak ya. Tapi apakah sebelumnya sudah ada laporan-laporan dari suaminya istrinya sendiri terkait lebih ganas ya, Pak? Lebih parah lagi, Pak. Lebih parah lagi setelah kita melakukan, masih di tahap penyelidikan, kami sudah melakukan klarifikasi terhadap istri ini. Malahan dia ke Bali juga bersama pacarnya yang lain gitu. Kita mendapatkan informasi dan bukti-bukti. Dia ke Bali juga, dan dia tidak menghiraukan suaminya yang sudah patah kaki itu. Nggak pernah dia menanyakan keadaan suami dan anak. Malah dia pergi ke Bali berlibur bersama pacarnya yang lain juga gitu. Ya. Sementara itu Pak, untuk istrinya sendiri, apakah dengan kejadian yang sudah berulang kali ini, apakah ada indikasi ini melakukan prostitusi online begitu Pak? Waduh, nggak sampai ke sana lah kita, Mas. Yang pasti kita berfokus pada perkara yang ada. Pak Kapolres, kita tapi berfokus kalau pada perkara yang dilaporkan kepada juga kami. Nggak, Pak? Oh tidak, kalau pasal perselingkuhan itu laporannya di Polda Metro Jaya. Kita menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Karena TKP-nya di Jakarta Timur, di daerah Ceger, Cipayung, Jakarta Timur.
Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya Pak Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali selaku Kapolres Metro Jakarta Timur. Kita tadi dengarkan ya bahwa istrinya malah yang lebih gahar nih. Kayak saya harus ke samping dikit nih, enggak takutnya gitu. ya. Istri yang ini beda. Oh. Beda dong. Beda ya. Oke, baik. Kalau begitu pemirsa, kita akan jeda sejenak dan tentunya kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya di segmen berikutnya. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi Weekend. Ya pemirsa, meskipun kalah, tapi Ketua Umum PSSI tetap mengapresiasi performa dari timnas kita tadi malam melawan Filipina. Memang ada sedikit kesalahan-kesalahan yang akhirnya menyumbangkan gol untuk timnas Filipina. Nah itu yang akan kita bahas pagi hari ini. Sudah kita hadirkan narasumber kita, pengamat sepak bola, ada Bang Fenat Huta Barat. Selamat pagi Bang Fenat. Pagi Mbak Putri, pagi Spesial. Bang Lip. Jangan lupa, bukan cuma pengamat, tapi pemilik Scorpion Trick. Ini dia. Waduh, ini kayak ngikutin banget nih. Nah, ini pemilik Scorpion Trick. Ya. Langsung aja mungkin kita tanyakan, Bang, gimana tadi malam, puas nggak dengan penampilan timnas kita? Sebenarnya kalau dari awal saya lihat memang ada sedikit progres ya, perubahan dari komposisi pemain, di mana Ahmad Maulana dimainkan dari awal. Saya pikir sangat ngebantu juga lini tengah ya. Dan ini menurut saya progres yang awal kita lihat sangat bagus sampai sebelum akhirnya terkenanya kartu merah Ferrari di menit ke-40 atau 44 malah ya. Akhirnya saya pikir ini yang merusak semua konsentrasi, walaupun memang dengan 10 main kita masih tetap bisa menguasai jalan pertandingan ya. Tapi ya itulah namanya petaka, handsball, dan akhirnya kita terkena penalti. Nggak ada hoki ya kalau kata Philip tadi. Ada hoki kan? Ada hoki. Belum ada hokinya. Betul. Begitu. Pada saat hoki tidak main, kita tidak hoki. Hoki dimainkan, enggak hoki juga. Kurang banyak hokinya berarti. Kurang banyak. Tapi kalau secara evaluasi sendiri dari awal sampai akhir bagaimana Sintayong mencoba untuk menurunkan skuad menyerang, namun memang hasilnya belum sebaik dari keinginan masyarakat Indonesia. Seperti apa Bang Fem melihatnya? Iya, ini kan proyeksi, ini kan pemain-pemainnya kan pemain muda ya. Betul. Mereka proyeksi untuk SEA Games dan juga untuk kualifikasi Piala AFC U23. Artinya memang ini mereka ini proyeknya masih panjang. Dan kalau kita lihat juga dari sekian banyak pemain yang dipanggil ini kan 11 ini kan baru debut pertama di timnas. Artinya memang mereka perlu experience ya. Sementara di tim-tim yang lain ini mereka mayoritas banyak menggunakan juga pemain senior. Artinya dari tingkat experience dan juga pengalaman dalam pertandingan Piala AFF mereka lebih bagus gitu ya. Tapi kan juga ada Bang pemain senior, nggak semuanya lah pemain muda ya. Ada pemain senior misalnya Rafael, pemain senior tapi kan dengan usia yang masih muda. Mereka bermain di timnas senior, mereka ditopang dengan para pemain yang berpengalaman. Dan ini mereka bermain dengan para pemain yang tadi saya katakan dengan 11 pemain hampir belum pernah bermain di tingkat internasional, tentunya pasti akan berbeda ya. Mereka ditopang ketika pada saat main di timnas senior, di sana ada Idzes, ada Verdong. Mereka ya kalau saya bisa katakan seperti tidak menggendong pemain lain gitu loh. Karena memang mainnya udah enak selevel dan juga tingkat Eropa bermainnya kan. Jadi kalau saya pikir ya inilah yang memang harus kita harus juga memberikan apresiasi ya dengan perjuangan para pemain timnas kita. Walaupun memang masih banyak ya dari masalah passing, transisi yang kadang memang jadi masalah. Tapi paling tidak ya kita tidak bisa juga menjudge Sintayong karena memang itu adalah tugas dari PSSI yang akan menganalisa. Tapi kita memberikan support aja, itu mungkin saya pikir udah lebih baik lah. Tapi kalau kita berbicara individual, Ferrari pada malam hari tadi memang menurunkan skuad muda. PR-nya ternyata bukan hanya passing dan juga transisi, ternyata emosional di lapangan juga masih menjadi PR yang begitu besar untuk skuad-skuad yang berisikan pemain muda. Iya, saya setuju ya. Ini adalah masalah yang harus di-highlight ya. Kita tahu ini pertandingan di kompetisi di mana ini internasional dan semua juga orang banyak melihat, ada VAR juga di sana. Dan saya pikir ini hal yang harus diperbaiki, apalagi seorang kapten ya. Salah satu cara untuk Filipina merusak konsentrasi pemain kita adalah dengan cara seperti itu, memancing emosi, begitu. Jadi memang mengincar kapten, mengincar Ferrari. Bukan Ferrari saja, mungkin semua pemain ya, semua pemain. Tapi ini yang terkena adalah Ferrari, gitu loh. Dengan sikutan itu udah sangat berbahaya. Jadi kalau kita berbicara 3 pertandingan sebelumnya, Ferrari juga tampil cukup baik sebenarnya. Betul, saya setuju ya. Nah makanya saya pikir inilah yang menjadi kendala emosional yang terlalu berlebihan sehingga akhirnya ya itu mengakibatkan ya kita bermain dengan 10 pemain. Tapi kalau kita berbicara dari 4 pertandingan yang sudah dilakoni di grup B ASEAN Championship 2024, secara keseluruhan Indonesia seperti apa progresnya? Membaikkah, Bung Pe? Kalau melihat dari pertandingan terakhir, saya pikir progresnya membaik. Karena kita melihat walaupun memang tim Filipina ini sepertinya bertahan bermainnya ya. Defense counter sehingga kita juga penguasaan bola kita banyak 5-5-4-5 dengan juga shoot on goalnya ada 9 berbanding 2 kalau tidak salah ya. Artinya kan kita banyak yang memberikan tekanan dan ini juga realistis buat Filipina karena apa? Mereka bermain sebagai tamu dan mereka harus bermain dengan strategi defense counter dan itu terjadi. Nah, makanya kalau dari edisi pertemuan Indonesia dari 5 pertemuan dari 2 edisi AFF dan juga kualifikasi Piala Dunia, kita tuh menang 2 kali, 3 kali draw. Tapi itu kan secara head to head nggak bisa jadi jaminan ya. Karena kita tahu kita pemain muda semua dan ya begitulah
hasil akhirnya kita kalah 1-0. Oke, nanti kita juga akan tanyakan lebih lanjut ya mengenai evaluasi dari pandangan Bang Fenat Huta Barat, tapi kita juga mau mengajak Anda pemirsa untuk mendengarkan bagaimana tanggapan pemirsa ataupun juga masyarakat yang ada di CFD, begitu ya, karena ada yang kecewa, ada juga yang mengapresiasi. Nah, bagaimana nanti informasinya ada rekan kami, Rizka Salsabila di sana. Rizka, silakan. Ya Putri Philip dan juga pemirsa, kita seperti mengetahui dari hasil Piala AFF ataupun ASEAN Cup semalam yang ada di Jawa Tengah, ini timnas Indonesia harus menerima kekalahan dari Filipina yang mana juga kita tidak berhasil masuk ke semifinal Piala AFF. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat, langsung saja saya bersama dengan Pak Arif ya Pak ya? Ya, baik. Pak, bagaimana Pak tanggapan Bapak dari Piala AFF semalam? Bagaimana pertandingan ataupun permainan dari timnas Indonesia? Ya, permainannya cukup bagus Mbak ya. Cuma karena mungkin ya faktor keberuntungan aja sih Mbak. Timnas kita udah berjuang sekat maksimal. Mungkin wasitnya juga yang kurang mendukung sih Mbak. Ya. Kira-kira mungkin harapan kedepannya untuk timnas Indonesia seperti apa? Ini kan selain Piala AFF oke kita gagal, tapi kan masih ada ajang lainnya nih Pak, gimana Pak? Ya, harapannya sih untuk AFF nggak apa-apa lah ya. Mungkin karena semua udah sangat optimal ya mainnya. Kalau untuk saya sih mengharap bahwa Piala Dunia Indonesia masuk, gitu. Walaupun menang atau kalah, yang penting kita bisa masuk Piala Dunia gitu ya Pak ya? Ya, harus kita dukung, Indonesia harus masuk Piala Dunia, gitu. Terima kasih Pak Arif. Mungkin kakaknya gimana nih Kak mengenai Piala AFF ini? Kan Indonesia kalah nih, mungkin tanggapannya mungkin kira-kira bagaimana nih mainnya? Ya mainnya ya kurang bagus karena Indonesia kalah. Mungkin kedepannya gimana Kak harapannya untuk timnas Indonesia? Ya mudah-mudahan Indonesia masuk Piala Dunia, amin. Oke, terima kasih Kak. Nah itu sebagian dari masyarakat lainnya, kita juga akan bertanya lagi lebih banyak mengenai bagaimana seperti apa yang perlu ditambahkan atau mungkin latihannya atau bagaimana. Nah halo Kak, dengan Kak Satria ya Kak? Iya. Kak mungkin boleh tanggapannya nih dari Piala AFF kan kita kalah, mungkin harapan kedepannya gimana? Dan melihat permainan semalam tuh bagaimana Pak Kak? Apakah timnas Indonesia udah bagus? Udah sih, tapi kurang chemistry-nya. Kurang chemistry-nya ya? Iya. Kira-kira apalagi nih Kak yang mesti ditambah dari timnas Indonesia? Untuk tahap kelanjutannya sih di kualifikasi Piala Dunia yang harus dikembangkan lagi. Dilihatnya pas di kualifikasi itu Ya, ya? harus ke kualifikasi. Walaupun nggak ke final, seenggaknya dapat 18 besar udah bersyukur. Oke, siap Kak. Kalau untuk kakaknya gimana nih Kak? Sebagai penonton juga timnas Indonesia dari Piala AFF ini mungkin nggak dapat. Kalau kakaknya juga ini mengharapkan juga untuk Indonesia masuk Piala Dunia ya Kak? Ya harus lebih semangat lagi sih berlatihnya ya. Semoga biar bisa menang lah. Nah. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, Putri, Philip dan juga pemirsa, dari kebanyakan masyarakat ini memang mengharapkan timnas Indonesia walaupun tidak berhasil masuk ke Piala ASEAN atau Piala AFF, namun Indonesia dapat masuk ke kualifikasi Piala Dunia yang akan datang. Dari Sarinah, saya mengabarkan. Baik, terima kasih Rizka Salsabila atas tanggapan-tanggapan masyarakat pecinta sepak bola yang tentunya ada yang sedih, ada yang tetap punya bangga dengan perjuangan semalam. Betul sekali, dan kami akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Fenat Huta Barat di segmen selanjutnya. Bagaimana sebenarnya selama 28 tahun, Bung Fe, Indonesia belum sekalipun mengangkat Piala AFF. Dan sebenarnya ada di level mana sekarang Piala AFF untuk Indonesia? Sesaat lagi, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kembali kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan pengamat sepak bola Fenat Huta Barat. Bang Fe, 28 tahun, 3 kali berganti nama, 6 kali final, ternyata Indonesia masih belum bisa membawa pulang Piala Asian Championship 2024. Sebenarnya kalau di mata Bang Fe sendiri, Piala Asian Championship 2024 ini ada di level apa sih untuk Indonesia? Iya, ini sebenarnya juga bukan kalender dari FIFA ya, tapi saya pikir sangat penting ya, karena ini kita lihat bagaimana kekuatan dari setiap negara ASEAN yang sekarang ini jangan hanya didominasi oleh satu negara ya. Saya pikir dengan udah 14 edisi edaran dari Piala AFF 7 kali loh yang namanya Thailand itu juara, bahkan dia ini akan mempertahankan di tahun ini ya, mungkin bisa menjadi 8 kali nantinya kan. Dan di situ ada 4 kali Singapura, 2 kali Vietnam, dan 1 kali Malaysia tanpa Indonesia. Dan saya setuju ya Bang Philip ya, karena memang kita berharap Indonesia punya piala nih dari ajang mungkin yang ya kalau kita bisa katakan yang terendah dulu lah. Betul sekali. Iya kan? Nah itu harapannya. Tapi ya nyatanya memang karena ini kebijakan dari PSSI menurunkan timnas U22 dan ya kita nggak bisa terlalu berekspektasi yang berlebihan.
Karena memang ya proyeksinya ya nanti SEA Games. Nah, kalau SEA Games dan juga nanti Piala AFC U23 kita tidak lolos, barulah kita mungkin bisa melihat ini kegagalan dari Sintayong seperti itu. Oke, nah kalau Bang Fenard sendiri menilai ini kita balik lagi ya mengutip juga komentar-komentar dari netizen yang maha benar begitu ya. Maha benar dan maha tahu. Maha tahu begitu ya. Hati-hati diserang netizen loh habis ini. Mohon maaf nih, tapi kan tadi kita dengarkan juga bersama ya bahwa bahkan wasit pun juga dianggap wasit menjegal timnas Indonesia. Ya berarti ini Mbak Putri nonton nih kalau gitu ya, berarti nonton karena tahu wasit yang menjegal. Ya ini kan kembali kan banyak yang bilang juga ini penaltinya siluman. Memang kadang-kadang ya kita juga melihat rancu juga sebenarnya. Saya juga pernah ikut di PT Liga itu ada yang namanya penyelenggaraan kayak workshop mengenai VAR dan juga kejadian handsball dalam kotak penalti. Dan nyatanya itu memang kemarin itu pada saat handsball terjadi itu kan Donitri kan berusaha untuk melakukan tackling dengan tangan yang mengayun ke atas. Tapi kan bukan berindikasi dia ingin menghentikan jalannya bola. Betul. Tapi keputusan dari wasit menyatakan itu handsball. Nah ini masih rancu yang namanya aturan-aturan yang kita lihat secara mungkin orang awam antara itu memang disengaja atau tidak disengaja menghentikan bola, ini masih rancu sehingga akhirnya ya mau tidak mau terjadilah pembicaraan antara wasit lapangan dan juga wasit yang ada di VAR room dan akhirnya keputusannya adalah penalti dan kita harus terima. Bagaimanapun juga memang sampai saat ini pokoknya bola mengenai tangan di kotak itu harus penalti. Itulah mungkin yang menjadi indikasi bahwa keputusan wasit itu udah tepat mungkin di mata para pemain Filipina, tapi nggak di mata para netizen Indonesia. Kita juga netizen. Masalahnya kita juga netizen. Kita pengen itu hasil yang menang untuk Indonesia. Tapi Bang Fe, secara keseluruhan 4 laga sudah dimainkan oleh timnas Indonesia di grup B Asian Championship 2024. Siapa pemain yang mencolok di tahun ini? Kalau saya melihat ada beberapa pemain ya. Kemarin tuh kalau saya lihat Rayhan Hanan. Dia juga penampilan juga menurut saya konsisten. Dia bertipikal hampir sama seperti kayak Marcelino. Kemarin bermain sangat mobile ya, bisa membantu serangan, bisa juga bertahan dengan begitu bagus. Ada juga Victor Detan. Walaupun juga menitnya juga tidak terlalu banyak, tapi dia sangat menjanjikan pemain ini. Dan yang terakhir saya lihat dari semua pemain, saya tidak mau mengatakan yang langganan timnas ya kayak Pratama, kayak Ferrari, kayak Donitri juga di timnas U20, bahkan juga mungkin di Asnawi. Saya melihat ada yang namanya Ahmad Maulana Syarif dari Arema Malang yang kemarin main. Ini sangat baik penampilannya. Saya pikir inilah anak-anak muda mungkin yang bisa menjadi pengganti seniornya nanti dengan harapannya dengan experience ini mereka bisa dapat perkembangan mental yang cukup bagus. Nah itu menonjol secara individu atau teamwork nih? Nah kalau saya melihat ya pastinya secara individu juga teamwork ya. Karena memang ketika dimainkan mereka memberikan bukti kepada Sintayong bahwa mereka memang layak untuk bisa dimainkan sebagai pemain utama dalam tim. Tapi kemudian kalau kita berandai-andai Bang Fe, ada rencana pemanggilan 2 pemain tambahan waktu itu ya. Betul. Karena Indonesia menyisakan 2 nama untuk kembali dipanggil di timnas ini. Ada Justin Hapner dan juga Ivan Jenner. Betul. Kalau mereka kemudian hadir, seperti apa kira-kira permainan dari timnas Indonesia? Kalau saya melihat mungkin tidak semata-mata juga dengan kehadiran 2 pemain ini bisa merubah segala sesuatu ya. Karena kita tahu juga perlu chemistry. Mereka bermain dengan timnas senior, mereka sudah lama berkumpul. Tapi ketika mereka bermain di Piala AFF dengan 11 pemain yang baru dipanggil untuk timnas, saya pikir harus ada adaptasi. Tidak segampang itu kita bisa mengatakan, tidak bisa membalikkan telapak tangan ya. Betul. Karena kalau mungkin membantu, tapi tidak terlalu banyak, itu bisa jadi juga. Karena kalau kita lihat semua pemain ini kan harus banyak berkumpul bersama, bermain bersama, dan juga bertanding bersama. Sehingga akhirnya chemistry itu bisa terjadi, dan mereka bisa memberikan yang terbaik buat tim. Seperti itu. Oke, selain chemistry mungkin adakah teknis, kontrol bola atau bagaimana yang bisa dievaluasi mungkin dari pertandingan begitu ya, Bang Fe ya. Ini berat nih kalau salah ngomong bahaya netizen. Ya kalau mungkin masalah-masalah kecil seperti itu kerap terjadi ya, masalah miss passing dan juga bagaimana pergerakan support yang kurang. Mungkin ini lebih layak para pelatih yang menilai. Tapi kalau saya secara garis mata saya sendiri melihat memang betul kadang-kadang kita masalah kontrol, terus sentuhan pertama ingin mengarahkan tujuan pertama adalah apa? Ketika kita dapat bola, kita harus mengarahkan bola kemana? Ini mungkin yang jadi masalah karena jam terbang ya. Dan ini bukan kesalahan dari pelatih tim nasional. Artinya apa? Mereka kan tumbuh kembang besarnya di klub. Bahkan juga dari pembinaan dari awal. Nah ini mungkin yang harus kita perbaiki. Bahwa memang yang namanya dari grassroots hingga nanti untuk menunjang ke timnas, mereka harus bagus dari teknik dasarnya. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita nggak bisa menjudge juga secara full itu bahwa kesalahan dari pelatih yang sekarang Sintayong, karena mereka ini pemain yang besar di klub. Baik, mungkin terakhir harapannya Bang Fe untuk timnas Indonesia, apalagi di tahun depan kita juga masih ada turnamen-turnamen besar lainnya seperti apa untuk usia-usia muda? Ya saya berharap para netizen juga bisa memberikan support terus buat tim nasional, karena memang ya bolehlah melakukan sedikit melakukan evaluasi secara
virtual begitu ya, media tapi sosial. jangan berlebihan, apalagi menghujat. Saya pikir mereka sudah sangat layak untuk bisa bermain di timnas karena memang mereka yang terbaik saat ini yang dipilih. Tapi ya kita tidak boleh juga memberikan judge yang berlebihan lah. Support terus untuk timnasnya. Support terus. Kita apresiasi ya untuk timnas Indonesia yang sudah tampil. Netizen juga dengar kata Bang Fe, jangan terlampau keras lah Jangan terlampau keras. Tapi tadi kita bisa simpulkan ya bahwa Bang Fe juga menyampaikan pemain-pemain yang berlaga tadi malam ini sangat-sangat potensial ya untuk masa depan timnas Indonesia ya Bang. Betul Pertama tadi nama-nama yang sudah disebut ada Victor Detan, Ahmad Maulana begitu ya. Victor Detan ada menarik Putri banget nih. Oh iya dong. Kalau kita lihat kan penonton itu di close up, ya. di close up banget itu wajahnya Victor Detan. Ini pasti ibu-ibu di rumah ini nggak tenang nih. Nah, itu dia langsung cari apa nih IG-nya. Baik, Bang Fernand, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, atas Bang Fe. juga. Baik, pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi tentunya masih akan kembali dan kita akan bahas bagaimana nih persiapan jelang Natal dan Tahun Baru. Putri. Libur telah tiba. Cuti? Enggak dong, kerja dong. Baik, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di tengah hiruk-pikuk pergerakan pesawat yang take off atau landing di Bandara Soekarno-Hatta pada momen libur Natal dan Tahun Baru, ada petugas Air Traffic Control (ATC) yang sibuk mengatur lalu lintas udara. Di masa arus mudik dan libur Nataru, terjadi peningkatan pergerakan pesawat yang cukup tinggi. Jika pada hari biasa ada 70 pesawat yang take off landing setiap jamnya, kali ini bertambah hingga 90 pesawat per jam. Para petugas Jakarta Air Traffic Service Center, Bandara Suta, bekerja keras membantu kelancaran proses penerbangan. Sementara itu, pergerakan penumpang di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat mulai mengalami lonjakan memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Hari ini jumlah penumpang bus yang berangkat dari Terminal Kalideres mengalami lonjakan hingga 150% dibandingkan hari biasa. Diprediksi jumlah penumpang bus mencapai 2.500 lebih hingga tengah malam nanti. Untuk itu petugas menyiapkan pengamanan dengan mengerahkan sebanyak 150 personil baik dari kepolisian, TNI, Satpol PP, serta petugas kesehatan guna menjaga kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru tahun ini. Peningkatan jumlah penumpang dengan menggunakan moda transportasi kereta api juga terjadi di wilayah Daop 8, Surabaya. Berdasar data dari PT KAI Daop 8 Surabaya, jumlah penumpang pada hari ini yang berangkat dari wilayah Surabaya mencapai 20.654 penumpang. Sedangkan penumpang yang tiba di Surabaya mencapai 18.310 orang. Sementara itu, secara keseluruhan jumlah pemesanan tiket kereta terhitung dari 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mencapai 197.000 lebih. Jumlah pemesanan tiket tersebut akan terus bertambah seiring ketersediaan tiket pada masing-masing perjalanan kereta. Kami perkirakan puncak keberangkatan libur Natal di stasiun wilayah Daop 8 Surabaya terjadi hari ini dan esok hari, di mana untuk esok hari sudah ada sekitar 20.000 tiket yang telah terpesan oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan kereta api di seluruh stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Mayoritas wilayah yang paling banyak dipilih penumpang adalah tujuan Semarang, Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Tim TV One mengabarkan. Ya, hampir 200.000 tiket perjalanan kereta api sudah laku terjual. Ini artinya arus libur Natal dan Tahun Baru ini sudah terjadi ya di beberapa stasiun. Nah, kalau begitu kita juga akan pantau bagaimana arus libur Natal dan Tahun Baru di pelabuhan. Ada informasi dari Pelabuhan Merak, Banten, di mana antrian kendaraan ini sudah terlihat hingga dini hari tadi. Meski terlihat sedikit kendaraan di dermaga, namun proses keluar masuk kendaraan ke dalam kapal masih berlangsung normal. Perjalanan kapal penyeberangan dari dan ke pelabuhan mereka juga tidak terganggu gelombang tinggi di Selat Sunda. Sejak Jumat malam kemarin, peningkatan jumlah kendaraan yang menyeberang ke Pulau Sumatera dari Pelabuhan Merak juga sudah mulai terlihat. Dalam mengantisipasi lonjakan kendaraan pemudik saat libur Natal dan Tahun Baru, pihak pelabuhan telah menyiapkan kantong-kantong parkir bagi kendaraan untuk antri masuk ke kapal. Kalau sudah antrian panjang ini harus pastikan ya stamina terjaga ya. Betul sekali, karena antrian ini panjang dan berjam-jam ya.
tidak jarang juga menyebabkan meninggal dunia bagi mereka yang kelelahan ketika menunggu penyeberangan seperti ini, Putri. Betul, itu harus diwaspadai bagi para pemudik. Ya, selain itu juga pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru ini kondisi arus lalu lintas di tol fungsional Klaten Prambanan masih terpantau normal, dan di hari kedua ini penggunaannya untuk volume kendaraan yang menggunakan tol fungsional ini sekitar 20.000 kendaraan per hari. Lalu lintas kendaraan di pintu tol fungsional Prambanan Klaten masih terlihat ramai lancar. Tol Prambanan Klaten dibuka secara fungsional mulai 20 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Penggunaan ruas tol fungsional ini hanya berlaku dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore saja. Jalur tersebut dioperasikan untuk 2 arah dan masih gratis alias tanpa transaksi tol. Meski gratis, namun pengguna jalan tetap harus melakukan tapping e-tol. Sementara itu, kepadatan kendaraan di ruas tol Klaten Prambanan diprediksi terjadi pada 24 Desember mendatang. Sementara itu, memasuki libur Natal dan Tahun Baru, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor berlakukan sistem ganjil genap ke arah puncak. Hanya kendaraan berplat nomor polisi genap yang diperbolehkan memasuki puncak. Sementara itu pemirsa, kendaraan berplat nomor polisi ganjil ini harus memutar arah atau diputar balik oleh petugas kepolisian di sana. Kemudian juga ada sistem one way yang akan diberlakukan jika nanti volume kendaraan terus mengalami peningkatan. Pantauan hingga pagi hari ini pemirsa, volume kendaraan menuju puncak terus mengalami kenaikan. Ya, kita juga akan memantau bagaimana arus libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta yang pantauan pada hari ini, pagi ini sudah ribuan penumpang pesawat sejak subuh tadi. Ini sudah meramaikan terminal di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Tangerang, Banten. Peningkatan ini dampak dari adanya kebijakan pemerintah yang tentunya telah menurunkan harga tiket sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik. Nah, ternyata kebanyakan dari mereka ini para penumpang yang merupakan keluarga dan anak-anak untuk pergi berlibur dan pulang ke kampung halamannya pada hari raya libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dikarenakan para pekerja sudah mendapatkan cuti libur dan libur anak sekolah. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan stimulus terkait pemotongan sebesar 10% untuk harga tiket pesawat. Dan pada hari ini diketahui terjadi lonjakan jumlah penumpang yang cukup signifikan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana pantauan arus libur Natal dan Tahun Baru. Sudah ada rekan-rekan kami yang bersiap di lokasi. Ada Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian juga di Stasiun Pasar Senen ada Putri Sofia, dan juga di Puncak Bogor ada Usep Saripudin. Kita menuju ke Puncak Bogor terlebih dahulu. Usep, bagaimana pantauan hingga pagi hari ini? Apakah antrian kendaraan sudah mengular di sana? Ya, Putri, Philip, dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa sejak pukul 6 pagi tadi, pihak kepolisian dari Polres Bogor, tepatnya Satuan Lalu Lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tengah memberlakukan ganjil genap. Di belakang saya Anda saksikan sendiri bahwa saat ini petugas dari kedua stasiun baik mereka dengan secara detail bahwa kalau ada plat nomor ganjil langsung diputar arah kembali ke Jakarta. Kemudian bagi yang hanya plat nomor kendaraan genap saja yang boleh memasuki kawasan puncak ini. Dan ini akan berlangsung terus sampai dengan nanti volume kendaraan terus meningkat dan agar dimudahkan dalam hal mengurai kemacetan serta juga mengurangi volume kendaraan yang memasuki kawasan puncak.
Dan ini biasanya nanti pada pukul 9 diberlakukan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Dan ini akan berlangsung sampai dengan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Nanti sebaliknya akan diberlakukan sistem satu arah dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta pada saat kondisi kendaraan padat dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Kemudian nanti pada tanggal 31 Desember perlu diketahui akan ditutup secara total, tepatnya pada pukul 18 sore petang sampai dengan pukul 06 pagi waktu Indonesia Barat, tepatnya tanggal 1 Januari 2025. Ada himbauan juga dari pihak kepolisian Polres Bogor bahwa sebaiknya Anda tidak menggunakan kendaraan besar atau bis pada saat nanti padat-padatnya untuk mencari jalur alternatif, sehingga bus maupun truk tidak diperkenankan ataupun dilarang untuk mencari jalur alternatif, baik itu melalui jalur-jalur yang sempit maupun jalur-jalur yang tidak dianjurkan oleh pihak kepolisian. Sebaiknya Anda kalau tetap ingin memasuki kawasan Puncak dianjurkan untuk melalui jalur Sukabumi ataupun melalui Bojimi, atau alternatif lain yaitu menggunakan jalur ke arah Jonggol. Demikian sementara, kembali ke Putri. Usep, mungkin sedikit saja sejauh ini sudah ada peningkatan pelonjakan kendaraan yang cukup signifikankah yang mengarah ke arah Puncak dan biasanya didominasi oleh kendaraan roda 2 atau roda 4? Dan juga apakah di jalur Puncak ini ada menjadi konsentrasi bagi pihak kepolisian maupun Kakor Lantas, mengingat ini cuaca buruk masih mengantui di beberapa titik, apakah ada potensi terjadinya longsor di sana? Ya, kalau dilihat dari cuaca saat ini sudah mulai turun hujan, gerimis begitu, dan mendung juga cukup pekat di kawasan Puncak. Seperti yang Anda tadi tanyakan bahwa polisi sudah memprediksi sejak Jumat kemarin, hari Jumat, dan Sabtu peningkatan kendaraan terus melonjak. Hari Jumat 35.000 yang memasuki kawasan Puncak, hari Sabtu kemudian menjadi 38.000, dan hari ini diprediksi akan terus terjadi pelonjakan. Sejak pagi tadi Anda bisa saksikan sendiri terus-menerus kendaraan ini mengalami peningkatan. Dan ini akan terus berlanjut sampai dengan diperkirakan tanggal 31 Desember puncaknya nanti. Demikian. Baik, terima kasih Usep Saripudin mengabarkan langsung dari jalur Puncak. Selanjutnya kita beralih ke rekan Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta. Rusdi, kalau untuk penerbangan sendiri bagaimana ini? Apakah ada lonjakan extra flight ataupun juga kepadatan calon penumpang di sana? Halo Rusdi. Baik, sepertinya kita mengalami sedikit gangguan komunikasi ya Putri dengan Rusdi. Kita akan bergeser ke Stasiun Senen. Sudah ada rekan kami Rizka Salsabila di sana Putri Sofia yang akan mengabarkan untuk Anda bagaimana kondisi terkini jelang libur Natal dan Tahun Baru di sana. Silakan Putri. Ya, masih di periode libur Natal dan Tahun Baru, memang untuk situasi terkini di Stasiun Senen sendiri tadi kami memantau sejak pagi sudah banyak sekali calon penumpang yang akan melangsungkan perjalanannya menuju ke tujuannya masing-masing. Dan memang untuk di Stasiun Senen sendiri ini ada beberapa gate masuk yang mana tadi kami memantau memang di gate 1 dan gate 2 memang terjadi adanya antrian para calon penumpang yang akan melangsungkan perjalanannya. Karena memang dari PT KAI Daerah Operasional 1 sendiri sudah memeriksa bahwa memang untuk kita dapat melihat pemirsa bahwa di belakang saya ini sudah banyak sekali para penumpang yang akan melangsungkan perjalanannya ke tujuannya masing-masing, karena untuk per hari ini sudah ada sekitar 22.300 tiket yang berangkat mulai dari Stasiun Pasar Senen menuju ke tujuannya masing-masing. Dan tentu kita akan tanyakan sedikit pemirsa bagaimana dengan perjalanan dan pada kemana saja para penumpang yang ada di Stasiun Senen ini. Kita akan sedikit bertanya. Permisi kakak, ibu. Iya ibu. Kita. Ya. Oh, sepertinya ini walaupun bisa kita akan tanyakan sedikit dengan para penumpang ini yang menuju dari Stasiun Pasar Senen untuk menuju ke tujuannya masing-masing. Kita akan tanya sedikit. Permisi. Permisi. Ya. Ya. Halo. Halo kakak, permisi kak. Halo kak. Iya nih kak, ke Stasiun Senen ini mau tujuannya kemana nih kak? Mau pulang. Ini ke Jakarta dari Jogja.
Ini sudah beli tiket dari Jogja ke Jakarta sejak kapan nih Kak? Sejak hari apa ya? Iya. Dapat tiketnya ini di kisaran harga berapa sih Kak? Dan waktu itu sempat buru-buruan gak nih beli tiketnya? Nggak buru-buruan sih. Harganya melonjak banget gitu. Biasanya tuh dapat 200 kan kalau ekonomi, kalau eksekutif tuh dapat 400. Sekarang tuh dapatnya kemarin 200-an ya sih? Enggak, 400-an kita dapatnya. 400-an. Sama. Ini rencana liburannya berapa hari nih di Jakarta? Karena libur semester jadi sebulan. Iya, panjang liburnya Mbak, hampir 2 bulan. Ini kira-kira balik ke Yogyakartanya sendiri ini tanggal berapa nih? Awal Februari mungkin. Ya, sama-sama Mbak, karena sama-sama libur semester. Berarti tiketnya sudah dibeli sejak berangkat dan juga pulang ini. Pulang pergi sudah beli tiket? Oh, kalau pulang belum sih, belum beli. Menyesuaikan. Berarti rencana kepulangan nanti Februari ya? Ya, betul. Kira-kira di Jakarta ini mau liburan kemana aja nih Kak? Paling libur sekitar Jakarta aja sih, atau di rumah aja biasanya gitu. Paling main sama teman-teman SMA sih Mbak. Ya. Terima kasih banyak Kak, semoga happy liburannya nih di Jakarta. Nah itu tadi pemirsa salah satu dari para penumpang yang berlibur di Jakarta yang menuju dari Yogyakarta ke stasiun Pasar Senen. Dan memang untuk di stasiun Pasar Senen sendiri ini sudah ada sekitar 79 perjalanan per hari, dengan total ada untuk per hari ini ada 22.300 perjalanan ataupun penumpang yang akan berangkat dari stasiun Senen. Apabila kita lihat memang situasinya di stasiun Senen ini menjadi salah satu stasiun terpadat karena memang perjalanan mayoritas ada di sini. Apabila kita melihat memang untuk tiket sendiri mulai dari tanggal 22 hingga 25 Desember untuk tujuan-tujuan seperti ke Yogyakarta dan juga Surabaya dan Semarang ini mayoritas sudah ludes terjual. Namun setelah tanggal 25 ini sudah banyak sekali tiket yang masih tersedia karena mengingat dari pihak PT KAI daerah operasional 1 sendiri ini masih tersedia banyak sekali tiket, sekitar 50% dari ketersediaan yang ada. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia mengabarkan langsung dari stasiun Pasar Senen. Nanti kita juga akan update bagaimana situasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten bersama dengan rekan Rusdi Muslim, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Putri, tadi kita sudah melihat bagaimana keramaian di Stasiun Senen dan juga jalur puncak. Sekarang kita akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada rekan kami Rusdi Muslim di sana yang akan mengabarkan kondisi terkini jelang libur Natal dan Tahun Baru. Rusdi, bagaimana lonjakan penumpang yang akan pulang kampung ataupun merayakan libur Natal sejauh ini di Bandara Soekarno-Hatta? Ya. Baik Philip serta Putri, dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang 3 hari jelang perayaan libur Natal, bandara terus dipadati oleh ribuan penumpang. Hal ini terbukti sejak subuh hari hingga saat ini masih saja bandara dipadati oleh para calon penumpang untuk penerbangan domestik maupun internasional. Hal ini seiring dengan berdasarkan data pengelola bandara, hari ini diperkirakan mencapai 185.000. Atau naik 43% jika dibanding hari biasa. Jika dibanding hari kemarin saja atau pengelola bandara memprediksi puncaknya 180.000, ternyata hari ini lebih tinggi kembali. Hal ini memang seiring dengan adanya kebijakan pemerintah terkait masalah penurunan harga tiket sebesar 10%. Rata-rata para penumpang umumnya untuk pergi ke destinasi wisata yang menjadi tujuan favorit diantaranya adalah Bali, Medan, Makassar, Surabaya, serta Balikpapan. Nah, untuk mengantisipasi kenyamanan serta keamanan, pengelola bandara juga mempercantik terminal dengan ornamen-ornamen Natal maupun adanya tempat bermain anak sehingga para calon pengguna moda transportasi udara yang menunggu keberangkatan dapat menikmati pelayanan fasilitas ini. Tapi itu juga Polres Bandara Soekarno beserta stakeholder telah melakukan apel gelar pasukan yang telah mempersiagakan kurang lebih ada 1.000 lebih personel gabungan baik TNI, Polri maupun APTEK untuk membantu antisipasi adanya gangguan Kamtipmas serta memperlancar libur Natal dan Tahun Baru ini. Dan pengelola bandara juga mendapatkan permintaan extra flight seiring dengan antusias tingginya para calon penumpang. Untuk hari ini saja diperkirakan ada sekitar 650 permintaan extra flight, yang artinya masih tinggi antusias para masyarakat yang ingin pergi berlibur atau ke kampung halaman. Demikian, Philip.
Baik, Rusdi Muslim, untuk penambahan jumlah penerbangan atau extra flight sendiri sejauh ini sudah ada berapa banyak? Informasi terakhir beberapa atau pekan lalu itu ada 1.000 lebih ya penambahan penerbangan di sana. Bagaimana dengan hari ini? Ya Putri, kalau boleh saya sedikit merangkai, teknisnya adalah permintaan extra flight selama periode Nataru atau periode 18 hingga tanggal 5 Januari, itu total permintaan extra flight yang sudah masuk mencapai 1.902. Di mana 1.800 diantaranya merupakan penerbangan komersil, untuk sisanya itu merupakan pesawat kargo. Nah, untuk penerbangan komersil sejauh ini realisasinya baru sekitar 20% dari permintaan extra flight, yang artinya per hari rata-rata sekitar antara 12 hingga 15 permintaan extra flight. Yang artinya tinggi sekali permintaan antusias ini dengan memang Nataru tahun ini berbeda jika dibanding tahun lalu, di mana di tahun ini banyak penumpang yang memang mungkin membeli tiket karena turunnya harga tiket sebesar 10% karena kebijakan pemerintah. Demikian Putri. Sementara itu Rusdi, mengingat beberapa cuaca buruk juga masih melanda di beberapa wilayah di Indonesia, apakah schedule penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta masih on schedule atau seperti apa? Ya, pilih sejak dimulainya posko Nataru, yang di mana pengelola bandara mendirikan posko monitoring secara real sejak tanggal 18 Desember lalu, sejauh ini tidak ada delay yang berarti, yang artinya memang akibat antisipasi cuaca buruk, itu ada delay penerbangan yang masih dalam batas toleransi, yaitu 10 hingga 30 menit, yang artinya pesawat masih bisa take off dan landing. Dan memang untuk mengantisipasi terjadinya cuaca buruk serta adanya penerbangan yang delay, penumpang juga diharapkan tiba di bandara 3 jam sebelumnya, guna mengantisipasi keterlambatan pesawat maupun pesawat yang akan berpindah. Demikian, Philip. Baik, terima kasih Rusdi Muslim atas laporannya terkait kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan juga tadi ada Putri Sofia di Pasar Senen, Stasiun Pasar Senen, dan juga ada Usep Saripudin di wilayah Puncak Bogor. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Suasana terminal bus Payung Sekaki di Pekanbaru Riau ini juga sudah mulai dipadati pemudik yang berencana pulang ke kampung halaman bersama dengan keluarga. Peningkatan jumlah pemudik tahun ini diprediksi naik sebesar 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya diprediksi puncak lonjakan arus mudik akan terjadi pada esok hari, Minggu 22 Desember 2024. Rata-rata pemudik dari Pekanbaru menuju ke berbagai daerah seperti Sumatera Utara dan juga Pulau Jawa. Meski begitu, terjadi kendala keterlambatan di terminal karena banyak bus tidak berangkat tepat waktu karena terhambat oleh proses pengisian BBM jenis solar. Sementara itu, untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, Polres Lampung Selatan menerapkan pola delay system dengan menghambat laju arus kendaraan. Ya, delay system ini dilakukan untuk mengecek tiket kapal bagi kendaraan yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Delaying system dilakukan di rest area dan juga kantong-kantong parkir di Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 20B, kilometer 33B, lalu juga di kilometer 49B dan juga jalan arteri. Pada rekayasa lalu lintas tersebut, pemirsa, seluruh kendaraan bakal diperiksa kepemilikan tiket kapal oleh petugas. Dan juga pada pemeriksaan ini, petugas akan menempel stiker berwarna hijau bagi kendaraan yang telah mempunyai tiket, merah yang akan ke Pelabuhan Bakauheni tapi tidak menyeberang, dan juga stiker kuning yang akan ke Pelabuhan Bandar Bakaujaya. Ya, dan juga pada hari ini, pemirsa, penumpang yang berangkat dan tiba di stasiun Semarang Poncol, Jawa Tengah juga terpantau padat dan ramai. Ya, Putri Windasari dan juga pemirsa, jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Semarang Poncol meningkat dibanding hari sebelumnya. Banyak penumpang memilih pulang ke kampung halaman lebih awal agar bisa berlama-lama menghabiskan waktu lebih lama di kampung halaman. PT KAI Daop 4 Semarang mencatat sebagian besar penumpang yang berangkat memiliki tujuan ke Jakarta, Surabaya, dan daerah di sekitar Jawa Tengah.
Tidak hanya penumpang yang berangkat, penumpang yang tiba di stasiun ini juga tampak ramai. Kebanyakan warga yang mudik dan juga warga daerah lain yang akan berlibur bersama keluarga, di mana PT KAI Daop 4 Semarang ini mencatat jumlah tiket di masa angkutan Natal dan Tahun Baru telah terserap 34% dari 444.605 tempat duduk yang tersedia. Diperkirakan puncak arus mudik Natal akan terjadi pada hari Minggu besok dan Senin, tanggal 23 Desember mendatang. Ya, kita ingatkan kembali ya untuk calon penumpang atau calon pemudik begitu yang akan pulang kampung maupun juga liburan, untuk hati-hati karena antrian, baik itu antrian kendaraan, kepadatan di stasiun pelabuhan ini juga mulai ramai. Betul sekali. Pastikan stamina sehat ya, Philip. Jaga kondisi karena keselamatan sampai ke tempat tujuan itu ya yang paling penting, Putri Windasari. Ya, kalau udah selamat kan bisa bertemu dengan keluarga. Yang penting itu bisa ketemu keluarga, silaturahmi jalan terus dan kondisinya juga sehat, walafiat semua. Dan kita pemirsa, sudah di penghujung acara ya, tapi sekali. boleh saya tutup pantun sedikit? Pantun boleh? dulu, cakep. Cik ini ke gondang dia. Cakep. Terima kasih pemirsa TV One yang sudah setia. Cakep. Akhir kata, saya Putri Windasari. Saya Filipus Yonaso mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa.